Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan soal-soal dari asesmen akhir tahun matematika semester kemarin. Jadi sekarang saya akan mulai dari nomor 1. Pertanyaannya, perhatikan persamaan berikut ini. 3x tambah 5y sama dengan 6 kurang z. Perhatikan persamaan di atas adalah merupakan salah satu contoh dari. Jawaban saya adalah C atau persamaan linear 3 variabel, karena ini adalah suatu persamaan yang diikuti yang adanya 3 variabel. Jadi X, Y, dan Z itu ini variabel 1, variabel 2, dan variabel 3. Jadi jawaban saya adalah C, persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya adalah penjelasan nomor 2. Yang pertanyaannya itu adalah diketahui persamaan 4X tambah 7Y sama dengan 169 dan 3X tambah 2Y sama dengan 91. Nilai X dan Y adalah, jawaban saya itu adalah X-nya 23 dan Y-nya 11. Nah, berikut penjelasannya itu kita pakai cara eliminasi. Nah, sebelumnya kita bakal eliminasi mana dulu yang bakal kita eliminasi, kita habis. Jadi kayak kita kali dan bisa kita, kalau dikurang itu hasilnya 0. Nah, yang mau saya kurangin itu yang X. Nah, caranya itu dikali dulu biar hasilnya itu bakal sama. Nah, 4 kali 3 hasilnya sama 12, dan 3 kali 4 sama dengan hasilnya juga 12. Habis itu dikali juga, jadi dua persamaan ini dikali 3 dan yang ini dikali 3, yang ini dikali 4. Hasilnya segini. Terus ini habis. Terus 21 dikurang 8, 13, 507 dikurang 3, 604, 143, dan Y akhirnya ini dibalik, terus Y sama dengan 143 dibagi 13, yang hasilnya ini langsung ketemu, yaitu 11. Nah, kita lanjut ke X. X ini aku bakal pakai persamaan yang pertama, yang 4X tambah 7Y sama dengan 169. Nah, karena kita udah dapet Y-nya yaitu 11, kita masukin 4X tambah 7 kali 11 sama dengan 169. Nah, 7 kali 11 ini 77. Terus kita kurangin, kita kayak tadi gini lagi, 4X sama dengan 77 kurang 169 sama dengan 92, dan 92 ini ke sini, 92 bagi 4 sama dengan 23. Jadi hasilnya X itu 23 dan Y itu 11. Jawabannya yang E. Lanjut, sekarang nomor 3. Itu soalnya adalah pada sebuah permainan teka-teki menebak bilangan, diketahui dua bilangan mempunyai selisih min 7. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 41. Berapakah kedua bilangan tersebut? Jadi tapi ini udah dihitung, cuman nggak ada jawabannya. Tapi ya ini adalah penjelasannya. Jadi ini kita pakai dua bilangan ini, anggaplah A dan B. Nah, kita langsung aja buat kan diketahuinya itu dua bilangan ini A dan B ini tuh selisihnya min 7. A dan B ini selisihnya min 7, dan kalau misalnya jumlahin A dan B ini hasilnya itu adalah 41. Langsung aja kita eliminasi. Nah, ini udah habis. Ini hasilnya 2B, min 2B, terus min 7 dikurangin 41, hasilnya min 48. Langsung aja biar bisa langsung nemu B-nya. Ini kita ke kanan, kita bagi B-nya tinggal sini. B sama dengan min 48 dibagi min 2 sama dengan B sama dengan 24. Hasilnya udah ketemu nih 24. Langsung kita karena kita udah ada B-nya, udah nemu hasilnya, jadi nanti di persamaan ini kita nge-eliminasinya itu B-nya udah langsung masukin 24. Pakai yang ini, yang selisih. A min B sama dengan min 7. Terus kita taruh 24 di sini. Hasilnya jadi A min 7 tambah 24. 24 min, kita ke kanan jadi tandanya berubah sama dengan A. Hasilnya 17. Ini juga udah dicoba pakai yang ini, yang jumlah yang positifnya, jumlah dua bilangan ini hasilnya juga 17. Jadi A itu 17 dan B itu 24, cuman gak ada jawabannya. Tapi ya gak apa-apa lah. Ini A 17 dan B 24. Di sini kita bakal bahas soal yang nomor 4. Soal itu yang merupakan sistem persamaan linear 3 variabel adalah, nah di sini kan ada kata-kata linear. Di linear itu adalah pangkat tertingginya 1. Sedangkan untuk nomor 1 ini ada ada
X pangkat 3-nya. Jadi dia ini yang bukan merupakan sistem persamaan 3 variabel. Sedangkan untuk nomor 2 ini dia nggak ada pangkatnya, jadi ini merupakan sistem persamaan 3 variabel. Kalau untuk nomor 3 dia nggak ada pangkat, tapi dia ada 2 per Z. Jadi kalau kita ubah jadi pangkat 2 per Z itu bakal kayak gini. 2 per Z sama dengan Z-nya itu pangkat min 2. Jadi ini adalah bukan merupakan persamaan 3 variabel. Nah, selanjutnya yang 4 ini banyak banget pangkatnya, jadi otomatis dia yang bukan merupakan persamaan 3 variabel. Dan yang kelima ini dia nggak ada pangkatnya, jadi ini merupakan persamaan sistem variabel. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Nah, selanjutnya ada soal nomor 5. Jadi soalnya itu, jika gaji X, Y, dan Z digabung, maka hasilnya sama dengan 4.500.000. Apabila gaji Y diambil 500.000 dan diberikan kepada X, akan sama dengan gaji Y. Jika gaji Z ditambah 1.500.000, maka gaji Z akan sama dengan jumlah gaji X dan Y. Sistem persamaan linear berikut yang merupakan bentuk pernyataan di atas adalah, nah jadi yang pertama ini kan ada kata-kata digabung ya. Digabung. Berarti ini pertama kita menjumlahkan X, Y, dan Z. Berarti X ditambah Y tambah Z sama dengan 4.500.000. Ini ya. Nah, yang kedua itu apabila gaji Y diambil 500.000, berarti Y dikurang 500.000 kepada X akan sama dengan gaji Y. Berarti Y dikurang 500.000 sama dengan X. Selanjutnya, jika gaji Z ditambah 1.500.000, maka gaji Z akan sama dengan jumlah gaji X dan Y. Berarti Z ditambah 1.500.000 sama dengan X plus Y. Selanjutnya kita bakal ubah ke sebelah kanan. Untuk yang variabel pertama ini tetap sama, X plus Y plus Z sama dengan 4.500.000. Sedangkan untuk yang kedua, 500 ini kita pindahin ke sebelah kanan, sedangkan untuk X-nya kita kelompokkan ke Y. Jadi Y min X sama dengan 500.000. Untuk yang ketiga, jika ingin X ini tetap positif sama yang atas, berarti Z ini yang kita jadiin negatif. Berarti X plus Y min Z sama dengan 1.500.000. Jadi jawaban itu adalah yang A. Oke, selanjutnya nomor 6 itu soal cerita. Pada suatu hari, Pak Nadi, Pak Gugum, dan Pak Chandra panen durian. Hasil kebun Pak Chandra lebih sedikit 20 kg dari hasil kebun Pak Nadi dan lebih besar 20 kg dari hasil kebun Pak Gugum. Jika jumlah hasil panen ketiga kebun itu 270 kg, maka hasil panen Pak Chandra adalah, jadi yang ditanya ini hasil panennya Pak Chandra. Ini diganti dulu biar jadi enak kayak bahasa matematikanya gitu. Lah. Ini Pak Nadi X, Pak Gugum Y, dan Pak Chandra Z. Nah, kita langsung samain kayak diketahuinya ini. Kita buat persamaannya dari diketahui ini. Hasil kebun Pak Chandra alias 7 itu Z Z sama dengan lebih sedikit 20 kg dari hasil kebun Pak Nadi alias Pak Nadi itu X. Jadi karena lebih sedikit jadi min 20. Jadi Z sama dengan X min 20. Selanjutnya diketahui selanjutnya itu adalah hasil kebun Pak Nadi hasil kebun Pak Nadi ini deh, sorry lebih besar 20 kg dari hasil kebun Pak Gugum. Jadi berarti hasil kebun Pak Chandra ini lebih besar 20 kg dari hasil kebun Pak Gugum. Berarti Z sama dengan Y alias Pak Gugum itu dia lebih banyak 20 kg. Jadi gini sama 20. Nah, diketahui terakhir ini adalah jika jumlah hasil panen ketiga kebun itu 270 kg alias tiga-tiganya yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 270 kg. Ini persamaan ketiganya. Nah, sebelumnya biar enak nanti kita eliminasinya, ini diubah dulu jadi kayak gini. Jadi X min Z sama dengan 20, Y min Z sama dengan min 20. Nah, langsung aja ke aku bakal eliminasi yang 2 dan 3 ini. Di sini bakal eliminasi Y, jadi di sini min X, Y-nya coret, terus min Z tambah min Z dikurangin plus Z sama dengan min 2Z dan min 20
dikurang sama 270 itu min 290. Jadi ini hasil dari eliminasi 2 dan 3. Selanjutnya eliminasi 1 dan 4. Ya benar, 1 dan 4. Jadi yang di sini yang tadi itu kok 1 dan 4, ini 1 dan ya ini sorry. Ini itu udah 4. Jadi kan 1 2 3 ini persamaan baru yaitu persamaan 4. Nah, ini kita taruh X min Z sama dengan 20 dan bawahnya yang eliminasi persamaan baru ini min X dikurangin 2Z sama dengan min 290. Nah, karena kita mau eliminasi salah satu dari ini, kita bakal eliminasi yang Z. Maka dari itu kita bakal samain dulu sama bawahnya. Itu harus dikali dulu, atasnya dikali 2. Nah, bawahnya karena udah sama dan bisa langsung dieliminasi nantinya, jadi nggak usah dikali dulu. Nah, ini hasilnya setelah dikali 2x min 2z sama dengan 40, dan ini karena kali 1 jadi tetap ya guys. Ini dikurang dan karena emang niatnya buat eliminasinya z ini yang habis, terus jadinya 2x dikurangin min x sama dengan 3x dan 40 dikurangin 40 dikurangin min 290 sama dengan 330. Nah, langsung x-nya ini 3-nya kita geser biar bisa dibagi sama 330. Nah, jadi sama dengan X sama dengan 110. Kita lanjut lagi untuk masukin. Nah, ini bakal pakai persamaan yang pertama yang ini. Nah, X min Z sama dengan 20 karena kita udah nemu X-nya, kita masukin 110 dikurangin Z sama dengan 20. Nah, kita biar kita bisa kurangin dan ada hasilnya, ini kita geser ke sini karena yang tadinya plus jadi min Z sama dengan 20 dikurangin 110 sorry. Jadi sama dengan min Z sama dengan min 90 karena di sini ada jawabannya 90. Jadi hasilnya positif 90, yaitu adalah pokoknya hasilnya 90 kg hasil panen Pak Chandra atau hasil dari Z. Itu adalah penjelasan nomor 6. Penjelasan dari SPHTV di bawah ini, 2x min y plus z sama dengan min 1, 2x plus y min z sama dengan min 3, x plus y plus z sama dengan 2. Nah, pertama-tama itu kita ganti dulu namanya, jadi persamaan yang ini tuh persamaan 1, yang ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Kita bakal nyari nilai x, y, z-nya dulu. Buat nyari x-nya ini saya bakal eliminasi 1 dan 2, yaitu 2x min y plus z sama dengan min 1 dengan 2x plus y min z sama dengan min 3. Ini kita tambah, jadi 2x plus 2x itu sama dengan 4x. Min y plus y itu habis, jadi nggak ada. Lanjutnya plus z plus min z itu udah habis juga, jadi ini kosong. Tinggal kita tambahin min 1 plus min 3, jadi hasil min 4. Jadi 4x sama dengan min 4. X sama dengan min 1, dan ini adalah nilai x-nya. Selanjutnya kita bakal nyari kita bakal eliminasi 2 dan 3, yaitu 2x plus y min z sama dengan min 3, x plus y plus z sama dengan 2, ini ditambah juga, jadi 2x plus x sama dengan 3x, y plus y jadi 2y, min z plus z itu udah habis, sama dengan min 3 plus 2 sama dengan min 1. Ini terus kita substitusiin jadi 3x plus 2y sama dengan min 1. Ini kan ada x-nya, jadi kita tinggal tambahin x-nya di sini. Jadi 3 dalam kurung min 1 plus 2y sama dengan min 1. Nah, ini kita kali 3 sama min 1-nya, jadi min 3 plus 2y sama dengan 1. Sama dengan min 1. 2y sama dengan 2, y sama dengan 1. Ini nilai y-nya. Selanjutnya kita bakal nyari z-nya. Jadi kalau nyari z itu caranya pakai x plus y plus z sama dengan 2. Ini kita tinggal masukin angka-angka yang udah ketemu x sama y-nya. Jadi kita masukin min 1 ditambah 1. Karena z-nya belum ketemu, kita masih tulis z-nya sama dengan 2. Z sama dengan 2 plus 1 min 1. Z sama dengan 2. Nah, karena udah ketemu x, y, dan z-nya, kita tinggal kaliin x, y, z-nya. Jadi min 1 dikali 1 dikali 2, hasilnya min 2. Jadi jawabannya yang B. Soal yang ke-8 itu soalnya itu toko alat tulis Idola menjual alat tulis berisi buku, spidol, dan tinta dalam 3 paket berikut. Paket A 3 buku,
1 spidol 2 tinta seharga 43.000. Paket B 2 buku 2 spidol 1 tinta seharga 34.000. Paket C 2 buku 3 spidol 1 tinta seharga 41.000. Berapakah harga satu buah masing-masing alat tulis? Nah, jadi ini kita buku spidol dan tintanya kita bakal ganti jadi X, Y, dan Z. Nah, untuk berarti karena diganti, jadi kita ganti lagi ke paket A, B, C-nya. Jadi paket A-nya itu 3X plus Y plus 2Z sama dengan 43.000. Paket B-nya 2X plus 2Y plus Z sama dengan 34.000. Paket C-nya 2X plus 3Y plus Z sama dengan 41.000. Nah, di sini saya mau Z-nya ini jadi sama. Jadi kita kali, yang atas ini kita kali 1, sedangkan untuk 2 dan 3-nya kita kali jadi 2. Jadi hasilnya itu 3X plus Y plus 2Z sama dengan 43.000. Nah, karena ini udah dikali 2, jadinya 4X plus 4Y plus 2Z sama dengan 68.000. Untuk yang paket C-nya di 4X plus 6Y plus 2Z sama dengan 82.000. Dan ini jadi persamaan 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita bakal eliminasi 2 dan 1. Jadinya 4X plus 4Y sama dengan 4X plus 4Y plus 2Z sama dengan 68.000. 3X plus Y plus 2Z sama dengan 43.000. Ini kita kurang, jadi 4X dikurang 3X, X, 4Y dikurangi 3Y, 2Z dikurang Z itu habis, jadi udah habis. Terus 68.000 dikurang 43.000 itu 25.000. Dan ini jadi persamaan keempat. Selanjutnya kita bakal eliminasi 3 dan 2. 4X plus 6Y plus 2Z sama dengan 82.000. 4X plus 4Y plus 2Z sama dengan 68.000. Ini kita kurang, jadinya itu 2Y, kita kurang 4X dikurang 4X itu 2Y, habis. 6Y dikurang 4Y itu 2Y. 2Z plus dikurang 2Z itu habis. 82.000 dikurang 68.000 itu 14.000. Nah, ini Y-nya itu sama dengan 7.000. Jadi 14.000 dikurang 2 itu 7.000. Nah, berarti kan ini udah ketemu kan. Kita mau nyari X-nya. Kalau X-nya itu pakai persamaan yang keempat. X plus, kan kalau di sini kan X plus 3Y. Nah, karena Y-nya udah ketemu, kita substitusin jadi 7.000. Jadi X plus 3 dikali 7.000 min 25.000. X sama dengan 25.000 dikurang 21.000. X sama dengan 44.000. Jadi X-nya ini udah ketemu 4.000. Nah, untuk nyari Z-nya ini, kita pakai persamaan yang pertama, itu yang 3X. Nah, untuk nyari Z-nya ini, kita pakai persamaan yang pertama, itu yang 3X plus Y plus Z sama dengan 43.000. Nah, 3X plus Y plus Z sama dengan 43.000. Jadi X-nya kan udah ketemu. Jadi kita substitusin lagi nih. Jadi 3 dikali 4.000 plus Y-nya 7.000 plus 2Z karena Z-nya belum ketemu sama dengan 43.000. 2Z plus 2Z sama dengan 43.000 dikurang sama 19.000. 2Z sama dengan 24.000. Z sama dengan 12.000. Jadi X-nya itu 4.000, Y-nya 7.000, Z-nya 2.000. Jadi untuk bukunya itu harga 4.000, spidolnya itu 7.000, tintanya itu 12.000. Jadi jawaban benar itulah E. Nah, selanjutnya ada soal nomor 9, yaitu di antara bentuk berikut, manakah yang termasuk pertidasamaan linear dua variabel? Nah, karena pertidasamaan, jadi tandanya itu ada lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Karena lebih dari sama dengan, berarti yang B-nya ini enggak, karena dia sama dengan doang. Dan juga ini ada kata-kata linear, yaitu pangkat paling tinggi itu pangkat 1. Jadi yang ini bukan karena ini ada pangkat 2-nya. Yang ini kan emang bukan kan. Harusnya yang C juga bukan karena dia ada pangkat 2-nya. Dan yang D juga bukan karena dia ada pangkat 2 dari Y ini. Jadi yang benar jawaban itu adalah yang E. X min Y lebih dari 8. Nah, selanjutnya soal nomor 10. Darah arsian pada gambar di bawah ini merupakan penyelesaian pertidasamaan. Jawabannya itu adalah yang C. Kenapa? Karena ini kan titik-titiknya ada di sumbu X. Dan juga ini ada tanda kurang dari. Karena kalau kurang dari itu arsirannya ke bawah, dan juga titik-titiknya ini menunjuk ke angka min 3. Jadi jawabannya itu X kurang dari min 3, yang C. Selanjutnya ada soal nomor 11, yaitu daerah penyelesaian dari sistem pertidasamaan 4X
plus Y lebih dari sama dengan 8, X plus Y lebih dari sama dengan 5, 2X plus 9Y kurang dari 18. Dan juga X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0. Karena ini sama-sama 0 jadi kita nggak pakai, jadi kita bakal cari 3 ini aja. Nah, yang pertama kita 4X plus Y 4X plus Y lebih dari 8 ini kita cari dulu menggunakan cara seperti ini. Ketika X-nya 0, maka Y-nya itu adalah 8. Ketika Y-nya 0, maka X-nya ada 2. Jadi kita menemukan titik 0,8 dan 2,0. Selanjutnya ada X plus Y lebih dari 5. Ketika X-nya 0, maksudnya karena ini nggak ada angka, jadi kita tulis 0,5 dan 5,0, ini titiknya. Selanjutnya ada 2X plus 9Y kurang dari 18. Ketika X-nya 0, maka Y-nya 2. Ketika Y-nya 0, maka X-nya 9. Jadi 0,2 dan 9,0. Lalu kita menggambar garis di HP sesuai titik yang sudah kita temukan. Dan juga untuk di arsirnya ini kita melihat dari tanda yang digunakan kurang dari atau lebih dari. Nah, ini DHP-nya ini adalah 1. Nah, selanjutnya soal nomor 12. Yaitu soal itu daerah yang dari gambar di bawah ini dapat dinyatakan dengan, nah ini kurang lebih gambarnya itu kayak gini ya. Ini kayak gini nih, 6 garis ke 4, 4 garis ke 8, dan ini titik nolnya. Yang diarsir daerah sini. Nah, pertama kita samakan dulu antar garisnya, yaitu 6X plus 4Y lebih dari 24. Setelah itu kita bagi 3, jadi 3X plus 2Y lebih dari 12. Selanjutnya untuk yang kedua kita juga tarik garis dulu, 4X plus 8Y lebih dari 32, terus kita bagi 4, jadi X plus 2Y lebih dari 8. Selanjutnya yaitu X-nya ini kurang dari 0 dan juga Y-nya ini juga kurang dari 0. Itu jawaban benar, jadi adalah A. Selanjutnya soal nomor 13, yaitu soalnya itu sebuah perusahaan konveksi membuat 2 model pakaian. Model A membutuhkan 0,5 meter bahan polos dan 1 meter bahan corak. Model B membutuhkan 2,25 meter bahan polos dan 0,25 meter bahan bercorak. Konveksi tersebut mempunyai persediaan 27 meter bahan polos dan 13 meter bahan bercorak. Jika X adalah banyak pakaian model A dan Y adalah banyak pakaian model B, model matematika yang sesuai dengan persoalan di atas adalah, nah jadi kita bikin dulu tabel kayak gini, yaitu model A ini X, model B ini itu Y, dan polos bercorak. Untuk model A atau model X ini adalah 0,5 untuk membutuhkan bahan polosnya, sedangkan untuk bercoraknya ini adalah 1 meter. Untuk yang model B atau Y membutuhkan bahan polosnya itu 2,25 dan untuk bercoraknya itu 0,25, sedangkan dia memiliki persediaan bahan polosnya itu 27 meter dan untuk bercoraknya itu 13 meter. Yang pertama ini kita tulis dulu 0,5X plus 2,25Y kurang dari 27. Selanjutnya 1X plus 0,25Y kurang dari 13. Dan juga ada syaratnya, yaitu X ini harus lebih dari 0 dan juga Y-nya ini harus lebih dari 0. Nah, ini karena ada 2 angka belakang koma, kita harus kaliin 100 semuanya. Jadi 50X plus 225Y kurang dari 2700. Selanjutnya 100X ditambah 25Y kurang dari 1300. Nah, ini kita bagi 25 semuanya. Hasilnya itu 20X plus 9Y kurang dari 108, 4X plus Y kurang dari 52. Dengan X lebih dari 0 dan juga Y lebih dari 0. Jadi jawaban tepat adalah yang E. Selanjutnya ini penjelasan nomor 14, soal cerita.
Bayu memiliki uang sebanyak 5 juta. Ia ingin mendepositkan uangnya. Bank A memberikan uang sebesar 3% dan Bank B memberikan bunga sebesar 7%. Bayu ingin mendapatkan bunga setidaknya 210.000, namun ia tidak ingin mendepositkan uangnya pada satu bank saja. Apakah itu mungkin? Jika ya, di bawah ini jumlah uang yang tidak mungkin akan didepositkan Bu Ayu ke Bank A dan Bank B adalah nih. Kita bakal jadiin, kan ini diketahuinya, dan Bu Ayu ini setidaknya mendapatkan bunga 200 sebesar 210.000. Nah, ini kita masukin X tambah Y, ini lebih kecil dari ini 5 juta. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. 3% tambah 7% lebih besar dari 21. Ini 210.000, tapi kita kali biar nanti sama-sama bisa kita coret. Ini kali 100 jadinya 21 juta. Terus kita coret ini, dan di persamaan 1 dan 2 dicoret ininya. Terus ini persamaan 1, persamaan kedua, persamaan ketiga. X lebih besar dari 0 dan 4 Y lebih besar dari 0. Terus kita jadiin, karena ini nanyanya jumlah uang yang tidak mungkin, jadi kita bakal apa sih namanya, pokoknya kita bakal substitusi itu apa ya, itu ini jadinya X tambah Y 5 juta kan, 3X tambah 7Y sama dengan 21 juta. Biar kita bisa mengeliminasi salah satu dari ini, maka kita bakal kali dulu. Jadi kita bakal kali yang, biar aku mau eliminasi yang X, jadi kita bakal samain ini, makanya kita bakal kali sama 3 biar bisa dieliminasi. Jadi ini atasnya kita kali 3, nih jadinya 3X 3Y dan 15 juta. Udah hasilnya udah nih, udah kita kaliin, ini juga dikali 1 doang, jadi sama aja. Ini kita bisa eliminasi kita bisa coret yang 3X. Dan habis nih hasilnya min 4Y, jadi 3 dikurangin 7 sedangkan min 4Y, dan 15 dikurangin 21 itu 6, jadi min 6 juta. Dan ini kita geser ke sini, 6 juta dibagi 4 sama dengan 1.500.000, jadi udah ketemu Y-nya itu adalah 1.500.000. Sekarang ke X-nya. Kita langsung masukin aja karena kita udah nemu X-nya, kita bakal masukin pakai persamaan yang pertama. Ini X tambah Y sama dengan 5 juta. X tambah, masukin Y-nya 1.500.000 sama dengan 5 juta. Kita balik, dan 5 juta dibagi 1, nggak dikurangin guys, sorry. Ini kita kesini, ini nggak ditulis. Jadi kita ini X, ininya kita kesini, kita kurang 5 juta dikurangin 1.500.000. Kenapa kurang? Karena ini tandanya kalau udah kesini udah berubah, jadinya ketemu deh. 5 juta dikurangin 1.500.000 adalah 3.500.000. Jadi hasil di X alias X ini adalah Bank A 3.500.000 dan Y ini 1.500.000 alias Bank B. Cuman di sini itu gak ada jawabannya, adanya ini tukar. Harusnya kan Bank A, dari penghitungan saya Bank A ini 3.500.000 dan Bank B itu 1.500.000, tapi ya udah, saya bakal yang ini nanti ya. Itu adalah penjelasan buat nomor 14. Ketemu nih Y-nya dan ini X-nya. Ini Bank A dan ini Bank B. Saya akan menjelaskan nomor 15. Itu diketahui 6 buah apel dengan harga 5.000 dalam satu bungkus, dan 4 buah apel dengan harga 6.000 dalam satu bungkus. Nah, itu ia menjual sekurang-kurangnya adalah 45 bungkus buah-buahan. Nah, kalau misalkan dituliskan dalam bentuk matematika itu seperti ini. X itu sama dengan buah ini harusnya buah jeruk. Ini buah jeruk yang 4. Ini jeruk. Ini tetap apel. Nah, terus X ini tuh sama dengan adalah jeruk. Dan Y ini adalah apel. Jadi kalau disatukan itu menjadi adalah X plus Y lebih dari 4
45 karena di sininya adalah sekurang-kurangnya 45 bungkus buah-buahan. Kesimpulannya, maka jika ia menjual sekurang-kurangnya 45 bungkus buah-buahan dan itu adalah hasilnya seperti ini ya, sudah saya bilang tadi, X plus Y lebih dari 45. Saya akan menjelaskan nomor 16. Jadi itu kan 16 diketahui dapat membuat kue tidak lebih dari 160 kue. Terus biaya pembuatannya itu pembuatan kue bolu itu seharga 1.000 per buah. Terus biaya pembikinan kue cubit itu seharga 600 perak per buah. Nah, terus modalnya dia itu tuh ada tidak lebih atau kurang dari 68.000 rupiah. Lalu sini kita dijadikan ke model MTK itu dengan X itu lebih besar dari O dan Y lebih besar dari O, dan X ini tuh adalah kue bolu dan Y adalah kue cubit. Terus X plus Y itu kurang dari 160 ini dari sini, dan tulis biaya pembuatan kue itu kan 1.000 dan kue bolu itu kan X, jadi di sini tulisnya X ditambah. Selanjutnya akan menjelaskan nomor 17. Itu perpotongan parabola Y sama dengan X pangkat 2 plus 2X Y sama dengan X pangkat 2 terus plus 2X min 15 min 0. Jadi kita akan mencari sumbu X pada titiknya. Kita akan mencari sumbu X itu X 2 ini dijadiin dulu semuanya 15, lalu dicari ini pak kurung X 3X sama dengan 0, cari perkalian 15 itu ada 1, 15, terus ada 3 sama 5. Nah 3 sama 5 ini kan dikurang udah jadi 2, berarti ambil yang ini itu 3, 5. Nah biar hasilnya min 2 itu berarti dia min 5 plus 3, lalu dibikin seperti ini adalah plus 3X dan ini adalah min 5X. Lalu di sini tuh ditulis X X plus 3 yaitu X plus 3 sama dengan 0, di X sama dengan, karena ini positif terus mau dikeluarin maka hasilnya jadi negatif.